Shalom keluarga damai yang terkasih, saya berharap semua dalam keadaan sehat dan baik. Selamat berjumpa kembali pagi ini dalam Sapaan Damai edisi 25 November 2021. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas setiap hal yang boleh kami alami sampai saat ini. Tolonglah kami untuk menikmati firman-Mu dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Demikianlah firman Tuhan. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang yang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara yang terkasih, LAI memberi judul perikop ini berjaga-jaga. Setelah di penutup pasal sebelumnya, Paulus memberitakan pengharapan kepastian keselamatan bagi orang yang meninggal dalam Yesus. Pada pasal kelima ini merupakan nasihat untuk tetap berjalan dalam terang, menantikan hari Tuhan, yaitu ketika Allah menaklukkan musuh-musuhnya dan diikuti pemerintahan Tuhan di bumi di akhir zaman. Hari Tuhan tidak menimpa orang percaya seperti pencuri, walaupun tetap tidak ada yang tahu kapan waktunya. Kenapa? Karena mereka sudah ditetapkan untuk menerima keselamatan dan bukan murka Allah. Lagi pula orang yang percaya akan berjaga-jaga, mengendalikan diri, hidup dalam iman, kasih, dan kebenaran. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang guru yang memberitahu murid-muridnya bahwa dalam setiap pertemuan mengajar, kadang-kadang akan diadakan kuis atau ulangan mendadak mengenai pelajaran minggu yang lalu. Sehingga diharapkan setiap murid setidaknya membaca atau mereview pelajaran sebelumnya. Tetapi dalam pelaksanaannya selalu saja ada murid yang tidak siap dengan kuis mendadak. Ada yang menggerutu, mengeluh dengan nada-nada sedih karena tidak siap dengan ulangan yang mendadak. Senada dengan surat Paulus ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua tidak dapat diketahui secara pasti. Tetapi orang yang tidak percaya menganggap hal itu sebagai suatu hal yang biasa saja, masih aman, dan mereka mengisi hidup dengan dosa dan pemberontakan. Sehingga hari Tuhan dan masa kesesakan menimpa mereka secara mendadak dan mengalami murka yang telah ditetapkan. Sebaliknya, orang yang percaya menghadapi akhir zaman dengan bersiap siaga, berjaga-jaga, dan terluput dari murka itu. Orang percaya tidak perlu takut akan masa di akhir zaman, tetapi justru menanti-nantikan datangnya Yesus yang kedua kalinya. Pada ayat ke-6, bacaan kita tadi menyebutkan agar
baiklah kita jangan tidur seperti orang lain. Maksudnya bukan tidak boleh tidur seperti orang insomnia. Bukan seperti itu. Nanti malah sakit kalau melek terus. Tapi maksudnya adalah orang percaya diharapkan tetap dalam kondisi sadar. Kalau dalam terjemahan NIV, self-controlled. Kalau dalam bahasa Yunani, nepo, yang artinya ada dua, yaitu berpantang anggur atau dalam keadaan sadar. Secara kiasan bermaksud menunjuk pada sikap penguasaan diri. Paulus memakai kata nepo ini untuk mengkontraskan keadaan orang yang sedang mabuk atau kehilangan self-control dengan orang yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu mereka yang berjaga-jaga secara sadar. Orang yang mabuk tidak sadar dengan segala perilakunya, ucapan dan gerak tubuh sepenuhnya dikendalikan oleh kemabukan. Bahkan bisa melakukan hal-hal yang memalukan. Sebaliknya, orang yang sadar memiliki kepekaan dan penguasaan diri, terlebih bila menyerahkan hidupnya untuk dikuasai atau dikendalikan Roh Kudus. Akhirnya, Paulus menasehati agar kita sebagai anak-anak terang berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopong pengharapan keselamatan. Suatu penghiburan yang besar dan indah bagi orang percaya yaitu ketika kita menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, telah ditebus, dan diselamatkan dari murka Allah. Kedatangan Kristus merupakan pengharapan yang membuat kita mampu bertahan dan tekun menantikan saatnya kita dapat hidup bersama dengan Allah dalam kekekalan. Orang yang siaga tidak membiarkan dirinya larut dalam persoalan dan masalah-masalah hidup atau membiarkan tindakannya dikendalikan oleh situasi atau orang-orang menjengkelkan yang dihadapi, tetapi mengarahkan hatinya pada kekekalan serta mengerjakan bagiannya dengan tekun seperti untuk Tuhan. Orang yang berjaga-jaga selalu siap sedia kapanpun Tuhan datang dan tidak takut karena kedatangan Tuhan adalah untuk memberikan hidup kekal dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, seringkali kami lalai dan terhanyut dalam persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tolonglah kami untuk memiliki hikmat dan mengarahkan mata hati kami hanya kepada Tuhan, supaya kami didapati tetap setia, berjaga-jaga, menguasai diri, dan sepenuhnya menyerahkan diri dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih atas pengorbanan dan penebusan yang sudah kami terima, membuat kami dapat menanti-nantikan saatnya kami dapat berjumpa dengan Kristus dalam kekekalan. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.